إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Di sebuah ayat dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah sungguh sangat pengasih kepada segenap hambanya. Ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba yang menghabiskan waktu dan kehidupannya dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diibaratkan dengan amalannya dan perbuatannya seakan-akan dia menjual dirinya. Dia mencurahkan segala kemampuannya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin orang-orang yang berakhlak seperti ini di akhir dari firman-Nya Allah menyatakan wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan Allah Maha mengasihi hamba. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia adalah hamba yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain telah memuji orang-orang yang beramal karena mencari keridhaannya dan menyibukkan dirinya dengan amalan tersebut. Allah menyatakan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan karena keikhlasan dari diri mereka sendiri. Perumpamannya seperti suatu kebun di atas tempat yang tinggi. Tiap kali dia mendapatkan hujan, maka kebun ini mendatangkan hasil 2 kali lipat. Kalau hujannya berkurang, maka tetap ada hasilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada satu amalan pun dari amalan kebaikan dianggap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala
kecuali harus disertai karena dia mengharap ridhaan Allah di belakang amalan tersebut. Allah menyatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan pembicaraan mereka kecuali siapa yang memerintah untuk bersedekah, memerintah untuk melakukan hal yang ma'ruf, atau dia memerintah untuk mengadakan perbaikan. Amalan kebaikan ini mendapatkan pahala kapan? Allah berfirman, siapa yang melakukan hal tersebut karena mengharapkan keridhaan Allah, maka sungguh kami akan memberinya pahala yang sangat besar. Maka perhatikanlah makna meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan. Ini adalah dasar pijakan seorang hamba. Tidak ada kebaikan di dalam kehidupan ini kecuali bagi siapa yang hidup untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan renungi bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam ketika beliau meminta keturunan, beliau berkata sebagaimana di dalam Al-Quran, "Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya." Wahai Rabbku, berikanlah kepadaku seorang anak yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikanlah anak ini ya Allah sebagai anak yang diridai. Beliau memohon supaya anaknya apabila lahir, dia adalah anak yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba ini adalah hakikat dari kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan juga dimaklumi bahwa kenikmatan yang paling indah kelak di kemudian hari di sorga adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika penduduk sorga sudah masuk ke dalam sorga, lalu Allah berfirman, apa yang kalian lihat di dalam sorga itulah yang terbaik untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk sorga, inginkah kalian saya berikan sesuatu yang lebih afdal daripada ini? Maka penduduk sorga berkata, ya Allah, Engkau telah memberi kami sesuatu yang tidak kamu berikan kepada makhluk yang lain. Maka apa yang lebih afdal daripada ini? Maka Allah berfirman, ridaya fala askhatu alaikum abada, yaitu keridhaanku terhadap kalian sehingga saya tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Pentingnya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya di dalam sebuah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari seorang sahabat yang bernama Jassama bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Adalah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa barda al-'aish ba'da al-maut wa laddat an-nadar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon keridhaan kepadamu setelah terjadinya apa yang ditentukan. Dan saya memohon kepadamu kesejukan hidup setelah kematian. Dan saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Dan saya memohon kepadamu agar supaya saya rindu untuk berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Maka ini diantara sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa salah satu prinsip kehidupan seorang Muslim di dalam dunia ini, di kehidupan dunia ini adalah untuk mencari bagaimana dia memanfaatkan segala waktunya, segala amalannya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah Jumat ini saya akan terangkan sejumlah perkara yang dianjurkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara-perkara ini
adalah hal yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan perkara-perkara tersebut. Di antara perkara-perkara itu adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 hal. Dan Allah benci untuk kalian 3 perkara. Jadi ada 3 hal Allah ridha, hal itu untuk kita. Dan ada 3 perkara Allah benci, hal itu untuk kita. Adapun yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu." Yang pertama, Allah ridha kalian itu beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, Allah ridha kalian tidak berbuat kesyirikan. Yang ketiga, Allah ridha kalian semua bersatu di atas tali Allah dan tidak bercerai-berai. Ini 3 perkara yang Allah ridhai. Kemudian Nabi terangkan bahwa Allah benci kepada kalian 3 hal. Fayakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah benci kepada kalian dikatakan begini dan berkata begini. Iya. Sekedar menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Gosip yang tidak dipertanggungjawabkan. Ini adalah hal yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, banyak bertanya dalam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, membuang-buang harta. Maka di awal hadis Rasulullah menjelaskan 3 perkara yang Allah ridhai. Yang pertama adalah kalian beribadah kepadanya. Dan ini adalah tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini ibadah kepada Allah, ini adalah sifat wali-walinya. Karena itu para nabi dan para rasul disifatkan dengan sifat penghambaan. Tidak disifatkan sebagai raja, ya, sebagai penguasa dan selainnya. Tapi disifatkan dengan sifat hamba. Tentang Nabi Nuh, Allah firman, "Wa kana 'abdan syakura." Dan dia adalah seorang hamba yang sangat banyak bersyukur. Dan tentang Nabi kita di sejumlah ayat disifatkan beliau dengan sifat hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kitab kepada hambanya. Rasulullah disebut sebagai hamba. Bahkan beliau diperintah untuk menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Allah firman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Maka kewajiban seorang muslim adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Apapun keadaannya di muka bumi ini, dia pasti akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka bumi ini. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada satupun yang di langit dan di bumi kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sedetail-detailnya. Dan setiap dari mereka akan datang sendirian mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan di muka bumi ini. Karena itulah, perhatikan keadaan kita sebagai seorang hamba. Di dunia ini yang ada hanyalah penghambaan. Tidak ada yang merdeka di atas muka bumi. Semuanya adalah hamba. Kalau dia bukan hamba Allah, maka dia adalah hamba syaitan atau hamba dirinya sendiri. Maka silahkan memilih. Siapa yang menganggap bahwa dirinya bisa lepas dari syariat Allah, hakikatnya dia bukan bebas, tapi menjadi hamba syaitan dan menghamba kepada dirinya sendiri. Karena itulah bagi siapa yang mempunyai akal yang sehat,
dan sadar ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, ada kematian dan ada kehidupan akhirat yang merupakan akhir perjalanan setiap insan, pasti dia akan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian hal yang kedua yang diridai oleh Allah, wa alla tusyriku bihi syai'a, dan kalian tidak berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Iya. Ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Seorang hamba tidak berbuat kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah, tidak menduakan Allah di dalam ibadah. Iya. Dia berdoa hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan bertauhid, penghambaan yang murni. Kalau dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada penghuni kubur, atau meminta juga kepada dedemit, tempat-tempat yang dikeramatkan, maka ini artinya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Siapa yang jatuh di dalamnya, Allah tidak akan ridha terhadapnya selama-lamanya. Siapa yang jatuh di dalam syirik akbar dan mati di atasnya, Allah tidak akan ridha terhadapnya selama-lamanya. Dia apabila meninggal di atas syirik akbar, dosanya tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik akbar, dia pasti kekal di dalam neraka. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Iya, syirik ini adalah hal yang sangat tercela di dalam agama kita. Dosa yang paling besar. Iya. Tidak ada satu manusia pun yang berbuat syirik akbar ini kecuali akan hancur seluruh amalannya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Karena itulah, berdoalah hanya kepada Allah, lakukan salat hanya untuk Allah, keluarkan zakat hanya karena Allah, tunaikan ibadah haji karena Allah, lakukan puasa karena Allah, berdoa hanya kepada Allah, bernadar hanya kepada Allah, memohon pertolongan, memohon perlindungan, semuanya hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hal itu adalah ibadah. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun dari makhluk. Tidak kepada malaikat, tidak kepada seorang rasul, tidak pula kepada seorang wali, kepada seorang habib. Dia adalah ibadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid, tempat-tempat sujud peribadatan itu hanya untuk Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini adalah hal yang menyebabkan seorang hamba diridai. Dan Allah mengangkat derajat seorang hamba sesuai dengan kadar keteguhannya di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab la yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan derajat kaum yang lain karena Al-Quran ini. Iya. Siapa yang menjawabnya, maka Al-Quran adalah rahmat baginya, kebaikan, hujjah yang menguatkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang berpaling darinya, maka pasti kehinaan akan menimpanya dan kerugian akan senantiasa menyertainya.
Dalam Al-Quran Allah firman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang zalim, mereka tidak bertambah kecuali hanya sekedar kesengsaraan atau sekedar kerugian. Kemudian yang keempat, dari hal yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia senantiasa menunaikan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Iya, ini adalah sifat hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, maka saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Perhatikan, disebut wali dan disebutkan keutamaannya. Siapa yang memusuhinya, Allah mengumumkan peperangan terhadapnya. Luar biasa pembelaan Allah terhadap walinya ini. Kemudian Allah terangkan apa sifat dari wali ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada dia menunaikan kewajiban yang diwajibkan padanya. Pertama, dia tunaikan kewajiban, salat 5 waktu. Dan sebelumnya dia wajib memurnikan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Kemudian salat 5 waktu, mengeluarkan zakat apabila dia mampu, rukun Islam. Demikian pula berbakti kepada orang tua, bertutur kata yang indah, tidak bergibah dan seterusnya dari hal-hal yang diwajibkan. Dia tunaikan kewajiban, ini yang paling dicintai. Kemudian Allah firman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan terus-menerus hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai saya mencintainya. Dia kalau sampai ke derajat ini, menunaikan kewajiban, kemudian dia tambah dengan hal-hal ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan tidaklah seorang hamba dicintai oleh Allah kecuali dia adalah hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan keutamaannya, dan di akhir hadis Allah firman, "La in sa'alani la'utiyanna, la in ista'adani la'u'idanna." Andai kata dia meminta kepadaku, pasti saya akan kabulkan permohonannya. Dan andai kata dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya saya akan melindunginya. Iya. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Di dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abd an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha aw yashriba syurbata fa yahmadahu 'alayha." Sungguhnya Allah sangat ridha seorang hamba apabila dia makan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dia berkata alhamdulillah. Dia meminum sebuah minuman, kemudian dia memuji Allah atas minuman tersebut. Allah ridha kepadanya. Maka ini gambaran bahwa siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kesyukuran manfaatnya sangatlah besar bagi seorang hamba. Syukur adalah sebab yang menyebabkan bertambahnya nikmat. Allah firman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Andai kata kalian, dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka sungguh saya akan menambah nikmatku. Andai kata kalian kufur, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan kesyukuran ini yang menyebabkan tertolaknya musibah dan malapetaka dari seorang hamba. Kapan kesyukuran hilang dari seorang hamba, maka ini adalah sebab yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Allah firman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah sekali-sekali menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri perbuatan hamba dan Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sidq, adalah kejujuran. Dia jujur di dalam berucap, jujur di dalam beramal, jujur di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia jujur
karena ingin meninggikan agama, menunaikan perintah Allah. Ya, dia jujur di dalam setiap usahanya hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ini adalah hamba-hamba yang dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Ini adalah hari orang-orang yang jujur, kejujuran itu akan bermanfaat untuk mereka. Lahum jannat, untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah berfirman, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran ini akan menyebabkan seorang hamba dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa minani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Di khutbah yang kedua ini, sebagaimana kebiasaan Rasulullah disambung dengan pembicaraan, maka saya ingin mengingatkan bahwa amalan-amalan yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Apa yang saya uraikan tadi itu adalah gambaran-gambaran yang hendaknya menyentuh hati kita untuk membuka tuntunan agama kita dan mencari amalan-amalan yang menyebabkan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itulah harta yang hakikatnya sangat kita perlukan. Bekal yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Mendengarkan hadis ini, bagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, karahiyatul maut, apa yang dimaksud di dalam hadis takut mati?" Fakullu nakrahul maut, semua dari kami takut mati. Kalau itu yang dimaksud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud. Kemudian Nabi terangkan, apabila seorang hamba akan meninggal, maka ia pun diberi kabar gembira dengan pengampunan Allah, keridhaan Allah dan surga untuknya. Perhatikan, pengampunan, keridhaan, ridha Allah, ridha kepadanya dan surga. Apabila diberi kabar gembira kepadanya, maka dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah. Begitu dia cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Tapi sebaliknya, ada sebagian hamba yang ketika dia akan meninggal diberi kabar gembira dengan neraka, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah. Tidak senang untuk berjumpa, maka Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Karena itulah, perhatikan, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta berjumpa dengannya, itu adalah hamba yang diberi kabar gembira, salah satunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah kehidupan ini sebagai kehidupan yang dengannya kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang meluaskan segala kemampuan kita, segala waktu kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya senantiasa kita merenungkan golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surga.
Manusia ada 3 jiwa. Dan salah satunya dan yang paling mulianya adalah jiwa mutmainnah ini. Maka kalau kita tidak tergolong di dalam jiwa mutmainnah ini, maka kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, kaum muslimin jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam Al-Qur'an dengan sebuah perintah. Allah mulai dengan dirinya, kemudian disusulkan dengan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'da al-qadar wa baraka al-'aysh ba'da al-maut wa ladzata an-nazar ila wajhihi wash-shawqa ila liqa'ihi min ghayri fitnatin mudillah wa la dharra'a من غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.